Salam anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, bunda-bunda dan kakak layan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bunda harap anak-anak taruna yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah taruna secara daring. Mari kita persiapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan juga hati kita. Mari kita mulai saat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak teruna, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Dengan semangat ya anak-anak, Teruna Harapan Negeri. Anak-anak taruna, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Anak-anak taruna, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di sepanjang kehidupan kami Engkau tetap setia, menyertai dan memberkati kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah kami. Biarpun kami beribadah di rumah secara daring, Tuhan sertai berkati kami.
Dan juga Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Mulai dari ibadah kami dari awal hingga akhir, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian untuk kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian Mazmur pujian kita untuk hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama dan kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan dia. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus.
Kami mengucapkan syukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak teruna yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak teruna, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga berbicara tentang iman. Ayat 4 sampai dengan 7 kita dapat melihat 3 orang tokoh sebagai saksi-saksi iman. Yang pertama yaitu Habel, yang kedua Henokh, dan yang ketiga Nuh. Dalam ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Allah. Itu berarti bahwa kepercayaan atau keyakinan kepada Allah merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan Allah. Iman juga dikatakan sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam peristiwa penciptaan, tidak ada manusia yang melihat dan yang menyaksikannya. Namun pada saat ini kita dapat membaca dalam Alkitab tentang peristiwa penciptaan tersebut. Dan kita mengimani bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Dan dengan iman juga kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah yang dinamakan dengan iman. Iman bukan merupakan hasil usaha kita sendiri, melainkan iman dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Iman yang tangguh kita peroleh dengan bergaul akrab dengan Tuhan Allah, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan Alkitab secara terus-menerus, dan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17b dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu berarti bahwa orang yang beriman sudah pasti berkenan kepada Allah. Pusat dari iman kita adalah Yesus Kristus. Kita harus selalu meneladani apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Antara lain yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita saling mengasihi, selalu rendah hati, dan selalu murah hati. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu berarti bahwa iman kita harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi sesama, kita harus selalu menghargai sesama dan murah hati kepada siapapun yang membutuhkannya. Anak-anak teruna, kita melihat tokoh iman yang pertama tadi yaitu Habel. Habel dikatakan mempersembahkan korban persembahan lebih baik daripada Kain. Kain adalah kakak atau abang dari Habel. Di dalam kitab Kejadian dapat kita baca, Kain berprofesi sebagai seorang petani, sedangkan Habel sebagai seorang penggembala. Kain mempersembahkan sebagian daripada hasil pertaniannya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Sulung di sini berarti adalah yang pertama dan yang terbaik. Habel mempersembahkan yang pertama dan yang terbaik kepada Tuhan dari hatinya, dengan setulus hatinya. Sehingga Habel dapat kita lihat dia menempatkan Allah di tempat yang paling terhormat di dalam kehidupannya karena dia mempersembahkan korban terbaik kepada Tuhan. Tokoh yang kedua dapat kita lihat yaitu Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Ketika Henokh berumur 65 tahun, dia mulai hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti di sini Henokh membiarkan Allah yang mengatur seluruh jalan hidupnya. Henokh senantiasa bersandar kepada Allah di dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Henokh merupakan gambaran bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saat kita juga memiliki iman percaya yang tangguh dan bergaul akrab dengan Tuhan, ada jaminan bahwa kita tidak akan binasa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, melainkan kita juga akan dibangkitkan seperti Henokh ketika dia mati, Allah langsung membangkitkan dia menuju ke surga. Jadi sebagai orang beriman, kita harus selalu bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan Alkitab, dan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tokoh yang ketiga yaitu Nuh.
dapat kita baca di dalam kitab Kejadian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nuh, yaitu membuat sebuah bahtera. Karena Allah menyaksikan di atas bumi sudah terjadi kekerasan oleh manusia, sehingga Allah ingin memusnahkan manusia dengan mendatangkan air bah. Namun karena Nuh dan keluarganya hidup benar di hadapan Allah, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Sesungguhnya Nuh tidak mengerti bagaimana cara membuat bahtera. Namun Nuh mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bagaimana caranya dia membuat bahtera tersebut. Nuh mengabaikan cemoohan orang di sekitarnya yang mencemooh Nuh membuat bahtera di dalam daratan. Namun Nuh tetap berpedoman kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga pada zamannya Nuh menjadi salah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah kehidupan manusia. Manusia-manusia yang berada di luar bahtera Nuh semuanya binasa karena dilanda oleh air bah, sedangkan Nuh dan keluarganya selamat karena dia berpedoman mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Anak-anak teruna, bagaimana dengan kita? Marilah kita meneladani akan ketiga saksi-saksi iman ini. Yang pertama tadi Habel, kita selalu mempersembahkan yang pertama dan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada persembahan yang kita berikan. Bukan besarnya persembahan yang kita berikan, melainkan ketulusan hati kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Henokh, kita lihat tadi, selama 300 tahun dia bergaul akrab dengan Tuhan, membiarkan Allah yang mengatur jalan kehidupannya, sehingga ketika dia mati, Allah langsung membawa dia ke surga. Demikian juga Nuh, dia senantiasa hanya mendengarkan suara Tuhan dan perintah Tuhan di dalam membangun bahtera, sehingga Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 282, bait yang pertama dan yang kedua, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya
berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakar. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Anak teruna yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan, saksi-saksi iman yang kami tahu dari firman Tuhan pada hari ini, boleh senantiasa kami teladani di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa selalu mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan, dan juga kami mau bergaul akrab dengan Tuhan, dan di dalam hidup kami juga kami selalu hanya mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di seluruh permukaan bumi. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan gereja-gereja yang sudah berdiri dan juga hamba-hambamu yang melayani. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Terlebih khusus gereja kami di tempat ini ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta kami dan keluarganya, dan juga seluruh majelis dan keluarganya, agar pelayanan mereka boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan yang turut terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu, baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan keamanan kepada negara kami. Berikan kesehatan kepada Bapak Presiden kami dan wakilnya, dan para menteri ya Tuhan, dan pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah. Semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka, terangi hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan senantiasa mengayomi kami seluruh masyarakat Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat keamanan yang ada di negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan agar dapat menjaga keamanan di negara kami ini dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, agar orang tua kami juga senantiasa Tuhan boleh bekerja dengan penuh sukacita. Berkati pekerjaan dan usaha orang tua kami agar mendatangkan berkat di tengah keluarga kami, dan melalui berkat yang diperoleh kami dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau juga senantiasa Tuhan memeteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, dan kami dapat meladani apa yang dilakukan oleh Habel, Henok, dan juga Nuh. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Ampunkan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak teruna, kita masuk dalam pengucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan. Kita nyanyikan 2 kali. Anak-anak teruna, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkati dan kuduskanlah ia Bapa, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.